Wah, iya. Saat itu tanggal 14 Februari tahun 2000. Sama seperti hari Valentine di tahun-tahun sebelumnya, semuanya terasa biasa saja. Banyak buket bunga dan coklat. Waktu itu juga bertepatan dengan pergantian milenium yang tentunya jadi momen yang pas untuk mencetak sejarah. Pesawat luar angkasa Near Shoemaker, kependekan dari Near Earth Asteroid Rendezvous, diluncurkan pada tahun 1996 dan akhirnya bisa ngedate dengan asteroid 433 Eros. Nggak ketemu Eros langsung sih, tapi mengitarinya dulu, kemudian mendarat dengan mulus untuk pertama kalinya. Near hampir tidak sampai di asteroid tujuan karena mengalami malfungsi mesin sejak tahun 1998 yang membuat lintasannya melenceng dan melewati target. Para teknisi kemudian membiarkan Near mengitari matahari selama 1 tahun lagi dan akhirnya berhasil sampai ke Eros. Near Shoemaker dirancang untuk mencari, menyasar, melacak, dan mengumpulkan data seputar benda luar angkasa lain yang lebih kecil. Selama 1 tahun tersebut, pesawat luar angkasa ini berhasil menangkap lebih dari 160.000 foto permukaan Eros yang nantinya akan sangat membantu dalam proses penelitian. Tapi sebelum itu, sebagian ilmuwan menganggap remeh asteroid ini. Asteroid 433 Eros memang menjadi objek angkasa terkecil di tata surya kita dan punya pesawat luar angkasa sendiri di sekelilingnya. Kalau dilihat sekilas, asteroid ini memang mirip dengan batu biasa yang berasal dari luar angkasa. Bentuknya seperti kentang, berputar tiap 5,5 jam, dan sebesar 2 kalinya Manhattan di New York sana. Sebagai perbandingan aja ya, asteroid terbesar yang pernah ditemukan berdiameter 940 km, sedangkan asteroid terkecil ini cuma 2 meter. Nah, sebetulnya apa sih asteroid itu? Simpelnya, sisa-sisa reruntuhan yang berasal dari proses awal terbentuknya tata surya. Kamu tahu kan, matahari mulai terbentuk saat gas saling terkompresi. Kemudian atom menyatu menjadi protobintang. Debu dan serpihan kecil di sekitar matahari berubah jadi batu dan saat saling bertabrakan, bam! Terbentuklah objek angkasa yang lebih besar. Objek yang bisa melewati proses heboh ini kita kenal sebagai planet dan satelit. Yang ukurannya lebih kecil, tidak bisa menyandang status sebagai planet, maka dinamakan sebagai asteroid. Karena terlalu kecil, atmosfer dan gravitasinya tidak cukup kuat sehingga tidak bisa berbentuk bulatan. Jelas saja, objek ini tidak punya materi untuk mendukung kehidupan. Sebagian asteroid berada di celah antara orbit Jupiter dan Mars. Ada juga yang melesat melewati bumi dalam jarak aman, kecuali Eros. Benda ini menjadi Near Earth Asteroid atau asteroid dekat bumi pertama. Sejak tahun 1975, jarak terdekatnya tercatat pada tahun 2012, yaitu sekitar 26,7 juta kilometer, kurang lebih 70 kali jarak rata-rata dari bumi ke bulan. Asteroid ini ditemukan pada tahun 1898 dan dinamai sesuai dengan nama dewa cinta Yunani. Iya, betul banget, Eros. Tapi Eros yang ini bukan personilnya Sheila on 7 loh ya, karena ia punya senjata ampuh berupa panah yang bisa bikin dua sejoli saling jatuh cinta atau malah bikin kekacauan yang berujung patah hati. Dalam mitologi Yunani, ia juga disebut Cupid. Objek ini juga tergolong sebagai penemuan luar angkasa yang menarik, pasta nuklir. Emang gak bisa dimakan sih, tapi pasta yang ini juga keren kok. Mau ku kasih tahu resepnya gak? 1. Tunggu bintang sampai cukup umur agar bisa meledak. Iya, kamu perlu ekstra sabar karena waktunya bisa sampai miliaran tahun. 2. Setelah meledak, kumpulkan sisa-sisa neutron lalu aduk terus sampai wujudnya jadi pekat. Tambahkan gravitasi sebagai penambah rasa. Nah, terakhir nih, jangan lupa panggang pada suhu 600.000 derajat Celcius. Kalaupun terdaftar di menu alam semesta kita, pasta nuklir pasti masuk sebagai sajian teranehnya. Objek ini juga berpotensi menjadi materi terkuat di alam semesta.
Untuk menghancurkan seporsi pasta nuklir, kamu perlu daya 10 miliar kali lebih kuat daripada jumlah yang diperlukan untuk menghancurkan baja. Menurut para ilmuwan, objek ini memang sangat kuat karena wujudnya sangat padat. Kayak aku ya, bisa kebayang nggak tuh? 1.300.000 bumi dimampatkan lalu mengecil sampai seukuran kota Toronto. Oumuamua merupakan pengunjung pertama tata surya kita. Para ilmuwan sudah menantikan peristiwa ini selama berpuluh-puluh tahun. Objek misterius ini terdeteksi pada bulan Oktober 2017 lalu dan diyakini sebagai serpihan objek luar angkasa yang terbentuk di luar sistem tata surya kita. Selama perjalanan, objek ini hancur menjadi serpihan kecil. Oumuamua atau bahasa Hawaii dari Pandu merupakan objek panjang yang menyerupai timun jumbo dari luar angkasa. Kita sama sekali belum pernah tahu kalau ternyata ada asteroid yang wujudnya seperti ini. Terdapat akselerasi non-gravitasi dan ilmuwan masih kebingungan untuk mencari tahu mekanisme geraknya karena ekor dan gas buangnya tidak terlihat. Bintang Tebi termasuk objek paling misterius di alam semesta. Jaraknya 1000 tahun cahaya, ukurannya 50% lebih besar dari matahari, dan suhunya jauh lebih panas. Pada tahun 2015 lalu, para ilmuwan memprediksi cahaya bintang Tebi akan meredup sebanyak 22%. Penyebabnya bisa jadi karena awan debu sih, tapi umurnya sudah terlalu tua. Jadi kita tidak tahu pasti apa yang menyebabkan bintang besar ini meredup. Nebula merupakan awan debu, gas, dan plasma berukuran besar. Kita bisa selalu takjub dibuatnya. Objek ini bisa meniru bentuk berbagai benda, mulai dari telur mata sapi, kepala di luar angkasa, sampai cincin berlian. Salah satu contohnya yang menarik yaitu Red Square Nebula. Asal-usul dan proses terbentuknya nebula ini tidak diketahui pasti sih, yang jelas bisa mengeluarkan sinar. Nebula berbentuk kotak hampir simetris ini melayang-layang di luar angkasa sana. Sekitar 210 tahun cahaya dari bumi, terdapat konstelasi Lyra. Disitulah sistem Kepler-37 berada. Kepler-37b adalah planet terkecil di konstelasi ini, bahkan masanya kurang dari sepertiganya bumi. Ya, sedikit lebih besar dari bulan kita lah. Para ilmuwan yakin planet tak berudara ini juga berbatu-batu mirip dengan Merkurius. Lanjut ke Sagittarius B2, salah satu awan molekuler terbesar berupa debu dan gas di galaksi kita. Letaknya sekitar 25.000 tahun cahaya dari bumi, berdekatan dengan pusat galaksi Bima Sakti. Menurut hasil penelitian, awan ini mengandung 50 jenis molekul. Salah satunya merupakan zat manis yang rasanya mirip dengan raspberry. Ada planet selezat ini rupanya. Luar angkasa makin menarik aja ya. Gelembung Fermi adalah dua gumpalan raksasa misterius yang terbuat dari cahaya, gas, dan debu kosmik yang ditemukan pada tahun 2010. Kedua gelembung ini kongkow di sekitar pusat lubang hitam di galaksi kita. Di sisi atas dan bawah galaksi kita, ukurannya terus membesar. Dan saat ini panjangnya sekitar 50.000 tahun cahaya. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana gelembung ini berasal. Tapi ada teori yang menyatakan gelembung ini punya keterkaitan dengan lubang hitam serupa yang terjadi sekitar 6 juta tahun lalu. Gliese 436b merupakan salah satu planet paling ajaib di alam semesta. Planet ini sangat panas tapi terbuat dari es. Ukurannya sebesar Neptunus dan kala revolusinya selama 2 hari lebih sedikit. Diperkirakan suhu di permukaan planet ini mencapai 450 derajat Celcius. Tapi esnya tidak meleleh karena gaya gravitasi di sana sangat kuat. Lubang hitam tidak selalu supermasif. IGR berada di konstelasi Scorpius dan cuma 3-10 kali lebih besar dari matahari. Kemungkinan IGR menjadi lubang hitam terkecil yang telah ditemukan sampai saat ini. Padahal kalau bicara soal lubang hitam, kita tentu akan langsung ngeklik dengan NGC 3842. Lokasinya ada di galaksi lain.
Selain itu, NGC 2.500 kali lebih kuat dan lebih masif dari lubang hitam di pusat Bima Sakti. Wah, Venus, si planet yang deh pokoknya. Gak percaya? Oke, simak baik-baik nih. Jaraknya terdekat dengan bumi, permukaannya paling panas, punya awan reflektif yang membuatnya terlihat paling terang dari planet kita. Punya gunung api terbanyak di seantero tata surya, totalnya ada 1.600. Selain itu, kala rotasinya paling lambat di seluruh alam semesta, karena bisa dikatakan hampir tidak berputar. Untuk berotasi pada porosnya, Venus perlu waktu 243 hari di bumi. Saking leletnya, sampai-sampai kita bisa loh ngebalap dengan jalan lebih ngebut. Venus berputar berlawanan arah dari bumi. Makanya, kalau di sana, matahari terbenam di ufuk timur dan terbit di barat. 55 Cancri, kurang lebih 2 kali lebih besar dari bumi. Suhunya mencapai 2.700 derajat Celcius, sangat pas untuk mengubah karbon menjadi berlian. Iya, beneran, sepertiga dari planet ini diselimuti karbon. Pantas saja, planet berlian ini menjadi planet termahal di alam semesta. Para ilmuwan yang meneliti perubahan di Antartika dari luar angkasa mendeteksi neutrino setidaknya sekali dalam sebulan. Partikel yang menabrak planet kita pada tahun 2017 ini memang sangat istimewa karena menjadi partikel pertama yang bisa dilacak asal-muasalnya. Mereka memperkirakan neutrino menempuh perjalanan selama 4 miliar tahun untuk mencapai bumi. Materi ini berasal dari lubang hitam masif di pusat galaksi yang telah menghancurkan semua materi di sekelilingnya. Wah, neutrino, selamat datang di kompleks perumahan baru yang pastinya hore-hore.